Kali ini gue akan membahas alur cerita film The Fifth Wave. So, check it out. Dalam adegan opening film, Casey Sullivan berjalan melalui hutan dengan senjata di tangannya. Dia menemukan toko kosong dan mengambil sedikit persediaan yang bisa dia dapatkan. Lalu, sebuah suara terdengar memanggil bantuan. Casey kemudian mencari asal suara tersebut dan menemukan seorang pria yang terluka di sebuah ruangan. Mereka berdua mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Nah, pria tersebut kemudian menurunkan senjatanya. Tetapi Casey tidak mau menurunkan senjatanya karena pria tersebut sedang memegang sesuatu di tangannya yang dia sembunyikan di balik jaket. Casey memerintahkannya untuk menunjukkan apa yang ada di tangannya. Tetapi ketika dia ingin melakukannya, Casey mengira dia mengeluarkan senjata. Jadi dengan cepat dia menembak pria tersebut. Dia kemudian melihat kalau pria tersebut ternyata memegang kalung salib. Dan Casey pun merasa bersalah atas apa yang udah dia lakukan. Nah, beberapa bulan sebelumnya kita diperkenalkan kalau Casey adalah remaja biasa yang duduk di bangku SMA. Dia tinggal bersama ayahnya Oliver dan ibunya Lisa dan juga adik laki-lakinya Sam di pinggiran Cleveland, Ohio. Casey mempunyai sahabat yang bernama Lisbeth dan dia juga naksir sama pemain sepak bola sekolah bernama Ben. Namun keadaan segera berubah saat pesawat luar angkasa milik alien turun dan tetap melayang di atas semua orang selama beberapa hari tanpa gerakan. Manusia pun menyebut alien ini sebagai The Others. Beberapa lama kemudian, The Others melepaskan gelombang pertama yang memusnahkan semua daya di bumi. Akibatnya, pesawat jatuh dari langit dan membunuh banyak orang. Karena itu juga, persediaan air bersih juga makin lama habis. Jadi, Casey dan Sam harus mengumpulkan air dari danau terdekat. Pada gelombang kedua, The Others membuat gempa bumi dahsyat dan tsunami ke kota-kota pesisir, menewaskan lebih banyak orang. Pada gelombang ketiga, The Others membuat virus berbahaya yang menginfeksi dan membunuh orang seperti Lisbeth dan bahkan Lisa. Casey, Sam, dan Oliver pun menguburkan Lisa di halaman depan rumah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Casey, Sam, dan Oliver lalu menuju ke camp para manusia yang selamat. Setelah beberapa hari tinggal di camp, terbentuk awan debu besar, dan dari situ muncul orang-orang militer yang dipimpin oleh Kolonel Foch. Foch bilang kalau dia datang untuk membantu mereka. Foch pun mengumpulkan semua anak-anak dan mengirim mereka dengan bus ke lokasi yang aman, meninggalkan orang-orang dewasa di dalam camp. Oliver dengan terpaksa melepaskan Casey dan Sam. Nah, tapi Sam meninggalkan boneka beruangnya di dalam camp. Jadi, Casey lari dari bus untuk mengambilnya. Tapi, bus keburu pergi sebelum Casey bisa kembali. Di dalam camp, Foch memberitahu orang dewasa kalau gelombang keempat telah dimulai. Foch mengatakan kalau The Others mulai mengambil wujud fisik manusia. Hal ini pun memicu kemarahan dan kepanikan di antara orang dewasa karena mereka nggak tahu siapa yang beneran manusia dan siapa yang merupakan The Others. Baku tembak terjadi dan hampir setiap orang dewasa pun terbunuh, termasuk Oliver. Casey yang mengintip kejadian tersebut sedih dan berduka atas ayahnya. Dia pun lalu berjalan sendirian untuk mencari adiknya. Sementara itu, anak-anak yang dibawa oleh bus tiba di Camp Haven, yaitu fasilitas pelatihan militer. Ben dan Sam termasuk di antara mereka yang direkrut. Mereka juga diberi nama panggilan baru. Ben adalah zombie dan Sam adalah Nugget.
Ben lalu bertemu Sersan Resnick. Nah, di sini Sersan Resnick menyuntikkan pelacak di belakang leher Ben dan mendudukannya di depan cermin dua arah, di mana seorang anak laki-laki diikatkan ke kursi. Resnick mengatakan kalau anak laki-laki tersebut adalah salah satu The Others. Dia kemudian menunjukkan Ben melalui lensa kalau anak laki-laki tersebut memiliki tengkorak hijau, yang katanya merupakan ciri-ciri dari The Others. Resnick lalu memberi Ben sebuah tombol untuk membunuh anak laki-laki tersebut, dan Ben pun memencet tombol tersebut. Di dalam perjalanan mencari adiknya, Casey membawa pistol yang diberikan ayahnya sebelum meninggal. Dia kemudian pergi ke toko kosong dan membunuh pria yang terluka seperti yang diperlihatkan di opening film. Beberapa lama kemudian, Casey menyusuri sebuah jalanan di mana di situ dipenuhi dengan banyak mobil dan juga banyak mayat. Tiba-tiba, sebuah peluru ditembakkan dan mengenai kaki Casey. Lalu, terdengar suara tembakan yang lebih banyak, yang membuat Casey merangkak ke tempat aman di bawah salah satu mobil. Gak lama kemudian, karena kehilangan darah, Casey pun pingsan. Di Camp Heaven, Ben dan anak-anak lainnya mulai berlatih. Di sini, dia berteman dengan anak lain bernama Dumbo dan juga diperkenalkan dengan seorang gadis yang tangguh bernama Ringer. Ringer ini merupakan penembak yang handal dan dia pun mulai mengajari anak-anak lainnya. Sementara itu, Casey terbangun dan mendapati dirinya dirawat oleh seorang laki-laki bernama Evan Walker. Casey ingin pergi dan mencari Sam, tetapi Evan memperingatkannya akan berbahaya baginya untuk pergi sendirian tanpa perlindungan. Casey kemudian mengetahui kalau Evan telah mengambil senjatanya dan juga menyembunyikannya. Karena merasa takut, dia lalu melarikan diri, tetapi malah terkena salah satu jebakannya Evan di hutan. Evan langsung berlari ke Casey dan melindunginya saat orang lain dengan senjata berjalan melalui hutan. Di Camp Heaven, Kolonel Voss membawa Ben ke pusat kendali dan memberitahunya kalau gelombang kelima sudah terjadi. Voss kemudian memberinya helm yang akan memungkinkannya mendeteksi The Others sehingga dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Anak-anak pun dibawa ke lokasi di mana The Others telah terdeteksi dan juga ditugaskan untuk membunuh mereka. Di sini anak-anak melihat sejumlah orang dengan tengkorak hijau dan mulai menembaki mereka. Namun, mereka kemudian melihat Ringer melalui lensa mereka dan melihat kalau Ringer ternyata memiliki tengkorak hijau. Sebelum anak-anak lain menembaknya, Ben menghentikan mereka. Nah, di lensa anak-anak, Ben terlihat memiliki tengkorak hijau juga. Mulai dari sini, Ben segera menyadari kalau Voss dan Resnick telah berbohong kepada mereka. Dia kemudian juga mengetahui kalau Voss dan anak buahnya merupakan The Others yang sebenarnya. Di sini bisa diketahui kalau gelombang kelima adalah anak-anak itu sendiri. Karena mereka mudah dimanipulasi, mereka digunakan untuk perlahan-lahan memusnahkan manusia yang tersisa. Di sisi lain, Evan semakin dekat dengan Casey. Dia juga mengajari Casey cara membela diri jika ditodong senjata. Nah, mulai dari sini, Casey dan Evan pun mulai suka satu sama lain. Tapi, gak lama kemudian, Casey mengetahui kalau Evan bukan manusia setelah menyaksikan dia membunuh seseorang di dalam hutan. Evan pun mengaku kalau dia merupakan salah satu The Others. Dia lalu memberitahu kalau dialah yang menyelamatkan Casey saat Casey ditembak di jalanan. Dia juga bilang kalau cintanya pada Casey membuatnya lebih manusiawi. Meskipun udah dijelasin, Casey pun tetap lari dari Evan dan kemudian dia diselamatkan oleh orang militer yang menaiki bus.
Casey lalu dibawa ke Camp Heaven dan menjalani proses yang sama seperti anak-anak lainnya. Cuma kali ini, dia bisa langsung menyadari sesuatu yang mencurigakan pada Resnick. Keduanya pun kemudian langsung bertarung, dan Casey berhasil mengalahkan Resnick. Dia lalu langsung pergi untuk mencari Sam. Saat kembali ke Camp Heaven, Ben berhadapan dengan Voss, dan di sini dia membongkar rahasia kalau Voss dan personal militer lainnya merupakan The Others. Voss pun mengaku kalau dia memang The Others, dan di sini dia menjelaskan kalau dia bertujuan untuk merebut bumi dari manusia. Nah, tiba-tiba sistem keamanan pun disabotase dan Ben langsung kabur. Casey yang sedang mencari Sam bertemu dengan Ben yang kemudian ikut membantunya. Saat Casey dan Ben dicegat oleh para The Others, Evan tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Evan lalu mengatakan kepada Casey kalau dia telah memasang bom dan siap untuk meledakkan Camp Heaven. Dia menyuruh Casey untuk kabur, lalu berpamitan dengannya. Casey dan Ben lalu berhasil menemui Sam dan berlari keluar saat Camp Heaven diledakkan. Ringer datang dan menjemput mereka, dan kemudian membawa mereka pergi dengan mobilnya. Nah, walaupun Evan sudah mengorbankan diri dengan meledakkan Camp Heaven, Colonel Voss dan para The Others yang selamat melarikan diri dengan helikopter dan pesawat yang mereka punya. Casey bersama anak-anak yang selamat kemudian mendirikan kemah mereka sendiri. Dia lalu menutup film dengan mengatakan kalau mereka tidak kehilangan harapan. Malahan, harapan itulah yang membuat mereka tetap hidup. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Fifth Wave. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.